Selamat siang, Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita sempatkan waktu lagi untuk memuji, muliakan nama Tuhan dan mendengarkan nama Tuhan. Kita nyanyikan lagu Mukjizat Terjadi di Tempat Ini, refnya saja. Karena kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi sekarang ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, biarkan nama Tuhan saja yang selalu dipermuliakan. Tuhan tolong ajar kami senantiasa selalu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Firman Tuhan kita hari ini diambil dari surat Ibrani pasal yang ke-13. Surat Ibrani pasal yang ke-13, ayat yang ke-5 hingga ayat yang ke-6. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Bapak dan Ibu dikasihi oleh Tuhan, memang kita manusia di dunia ini harus bekerja, berusaha untuk mencari uang. Namun dalam masa sekarang ini, ekonomi yang sulit, usaha yang sulit, membuat perekonomian semakin susah. Bahkan pegawai juga ada yang kena PHK, ada yang kerja di rumah dengan gaji setengah, dan juga bagi pengusaha, usaha mereka mengalami kesulitan. Namun firman Tuhan mengingatkan kita, janganlah kita memaksakan diri mengejar mencari uang. Apa yang Tuhan berikan kepada kita pada kondisi kali ini adalah kondisi yang terbaik yang Tuhan berkehendak. Karena jika kita memaksakan diri atau menuntut supaya kita harus ada uang, menuntut supaya kita harus punya pemasukan yang sama atau sebagainya, sesungguhnya kita telah beralih fokus kita, berfokus dari yang seharusnya ke Tuhan, menjadi fokus kepada uang. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita, janganlah kita menjadi hamba uang. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Tuhan memberikan kita sebuah janji. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Bahkan Tuhan Yesus sendiri pernah memberikan kita sebuah janji. Tuhan Yesus berkata kepada mereka di Matius 10 ayat 28 hingga yang ke-31. Tuhan Yesus berkata begini, jangan kamu takut pada yang membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah kepada Tuhan yang membunuh tubuh dan membunuh jiwa. Bukankah burung pipit seekor dijual 2 ekor seduit, namun 1 ekor pun tidak akan Tuhan biarkan jatuh tanpa kehendak Tuhan. Kamu pun lebih berharga dari burung pipit. Oleh karena itu janganlah kamu takut. Tuhan Yesus mengajarkan itu, memberikan janji kepada kita. Burung pipit aja Tuhan pelihara, apalagi kita tentu Tuhan lebih pelihara. Oleh karena itu saudara-saudara, apa yang terjadi pada masa sekarang ini? Tuhan sudah jaga, Tuhan sudah atur, Tuhan pasti mencukupkan kebutuhan kita. Berimanlah pada Tuhan, senantiasalah pada Tuhan, sehingga dengan mulut kita akan dapat berkata pada ayat yang ke-6. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Aku tidak akan takut, Tuhan penolongku. Apakah yang dapat dilakukan corona terhadap keluargaku? Apa yang dapat dilakukan oleh
bosku terhadap aku atau siapapun, aku tidak takut, Tuhanlah penolongku. Dengan yakin kita dapat berkata seperti itu. Kita beriman kembali lagi kepada Tuhan, fokus kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur atas firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Biarkan Tuhan selalu menyertai kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.